monitor Pak Timur 90, Pak TMC maupun Jati 00 untuk rangkaian pasukan patroli skala besar TNI Polri sudah persiapan terakhir. Persiapan terakhir yang rangkaian rombongan pertama. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Bapak Metro 1 sudah setar meninggalkan Kodam Jaya lancar TKA. Rombongan TNI Polri patroli skala besar meninggalkan Kodam Jaya terkendali. Pak TMC, Pak Timur 00 maupun Jati 00 yang panjang terdiri dari sepeda motor, mobil, hingga truk maupun bus. Ya, sahabat Indonesia di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Kemarin gabungan antara Polri dan TNI melakukan patroli bersama setelah menggelar pasukan. Ada dua katanya, untuk keamanan dan juga untuk mendisiplinkan masyarakat di dalam era pandemi ini, untuk COVID-19 lah kira-kira begitu. Tapi masyarakat juga berpikir ada kejadian sebelumnya di mana percikan-percikan semacam perlawanan dari kelompok-kelompok ormas radikal menyusul tertangkapnya tokoh mereka, Rizik Syihab. Mereka menuntut untuk dibebaskan lah, mau menggantikan, ada segala macamnya. Nah sekarang ini ada gelar pasukan besar-besaran, kemudian juga berkeliling ibu kota menjaga keamanan dan juga untuk penanganan COVID. Nah, ini tentu ada implikasi sosial politik dari sisi Hankam, sahabat Indonesia. Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita berbincang sedikit mengenai fenomena yang baru terjadi antara TNI dengan Polri. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini? Gimana Mas Di melihat show of force yang luar biasa ini nih? Mas Andri, ini sebenarnya boleh kita katakan sebagai show of force ya, tetapi bahwa Polri dalam hal ini didukung oleh TNI itu adalah mengadakan kesiapan karena di akhir tahun ini kan ada hal event besar yang akan kita bersama, yaitu Tahun Baru dan Natal. Iya betul. Tapi jangan lupa bahwa kemarin ada penurutan itu betul. Iya. Kemudian satu lagi yang penting, kenapa Polri dan TNI mengadakan patroli berskala besar masalah ya? Iya betul. Itu karena kita untuk mendisiplinkan masyarakat bagaimana menghadapi pandemi COVID ini. Iya. Dan kalau kita memantau di media sosial dan juga di komentar-komentar di media mainstream, nampaknya masyarakat luas itu menyambut gembira adanya patroli berskala besar ini. Mereka melihat ini
seperti apa ya? Oh, ini negara hadir kembali nih, Mas. Ya. Gimana Mas Dwi melihat ini? Mas. Itu memang situasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak pada saat itu. Dengan rentetan kejadian-kejadian ini, masyarakat kan berharap di mana TNI, di mana Polri, dan di mana negara kok tidak hadir. Nah, sekarang ada kelihatan. Sekarang ini ada beberapa akhir-akhir ini kan sudah nampak bagian Polri, bagaimana TNI memberikan rasa aman kepada masyarakat, itu sudah nampak. Iya, kalau menyangkut masalah disiplin dalam pandemi, semasa pandemi ini, tentunya kita juga menyambut baik ya. Masyarakat juga oke-oke aja sih. Nah, hanya memang yang lebih hangat atau lebih masyarakat merasa lebih relevan adalah karena adanya ancaman atau agitasi yang dilakukan oleh sekelompok tertentu ini terhadap masyarakat nih. Nah, sekarang mereka melihat ternyata negara ada untuk melindungi mereka. Nah, tapi kejadian yang ada di beberapa daerah kalau nggak salah itu sudah menimbulkan kekhawatiran kembali nih. Apa yang seharusnya dilakukan oleh TNI Polri terhadap percikan-percikan yang mengganggu ini nih? Begini Mas Andri, mungkin apel gelar pasukan berskala besar ini pasti akan dilakukan oleh daerah-daerah lain. Oh, oke. Ya, oke. Jadi Pangdam dengan Kapolda tempat pasti akan mengadakan kegiatan seperti ini. Karena untuk mengantisipasi tadi itu, Mas. Iya, betul. Natal dan Tahun Baru pasti akan diamankan betul-betul. Apalagi ada ancaman-ancaman dari pihak tertentu yang pernah atau kita sering bilang bahwa sekarang ini mereka tiarap ini, Mas. Oh iya, sekarang mereka lagi tiarap ini. Nunggu momentum ini. Momentum yang mereka tunggu apa? Natal dan Tahun Baru. Oh iya, karena jadi perhatian nasional bahkan mungkin juga regional ya melihat itu ya. Kalau kita menyimak ya, karena kemarin percikannya itu ada di daerah mana yang cukup banyak masanya. Kira-kira ini ada sponsornya nggak ya yang melakukan itu? Ya, kita bicara masalah bohir lagi ya. Boleh buat. Pasti ada, Mas. Pasti ada. Mereka bergerak kan perlu logistik ya. Nah itu dia, itu kata logistik kuncinya. dari mana? Ya logis sekali ya. Perlu logistik. Nggak mungkin dia bekerja hanya, saya berani mati, nggak ada logistik. Iya. Nah, logistik ini memang menjadi satu unsur penting ya kalau dalam strategi militer ya Mas Dwi ya. Kalau kita bisa potong logistik itu biasanya lumpuh tuh lawannya. Dan ini memang sahabat Indonesia, akal sehat kita mengantarkan kita pada satu kesimpulan pergerakan massa yang besar itu pasti ada logistiknya. Itu logika yang sederhana sih sebetulnya ya. Semua juga bisa berpikir mengenai masalah itu. Nah, pesan Mas Dwi kepada pemberi logistik ini apa nih? Begini, untuk si pemberi logistik sampai sejauh apa kekuatannya gitu kan? Itu dia. Sampai sejauh mana dia punya kekuatan untuk selalu mensupport kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan sebetulnya juga sudah terbaca siapa-siapa orang ini ya lewat intel. Mas Andri tahu ya? Iya betul. Dan kalau begitu mereka sudah terbaca, kok masih nekat juga ya. Nah ini yang memang perlu disikapi dengan bijak juga supaya mau menangkap ini, mungkin ularnya itu ada berbagai jenis ya. Ada ular kecil, ada ular sedang, ada ular besar gitu. Tapi satu kelompok namanya ular. Ini lagi mau ditunggu ular besarnya nih. Oke. Pokoknya mau ular besar, mau ular kecil, sedang apa namanya ular, sikat. Sikat ya. Nah, itu dia. Supaya kan semaknya lagi mau dibakar nih, ularnya pada keluar semua katanya nih. Nunggu ular besarnya masih mau bertahan. Nah, Mas Bli, apa yang dilakukan di ibu kota ya lewat Kapolda Metro Pak Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Dudung Abdurrahman yang diwakili oleh Kasdamnya, ini COG-nya juga direplikasi di semua daerah ya? Iya, pastinya Mas. Seperti yang saya bilang di depan tadi, Pangdam dan Kapolda setempat dimanapun pasti akan melakukan hal seperti ini. Hanya formatnya mungkin berbeda, tetapi bahwa event Natal dan Tahun Baru ini harus diantisipasi oleh pihak keamanan. Iya. Karena sebetulnya karena ini pergerakannya cukup besar dan momentumnya terjadi pada saat-saat Pak Rizik Sihab ini ditangkap atau dipenjarakan sementara ini. Jadi fenomena patroli besar-besaran atau gelar pasukan ini itu dikonversi oleh akal sehat publik sebagai satu pesan, sebagai satu message gitu ya. Kira-kira message apa yang ingin disampaikan ke masyarakat luas dan juga message khusus kepada kelompok-kelompok tertentu? Begini, ini message yang untuk masyarakat
Kegiatan ini mengindikasikan bahwa negara hadir Satu ya. dan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Syukur alhamdulillah ini. Ya. Oke. Kemudian untuk pihak yang ada di sana, Yang tertentu itu ya tetap inilah Polri dan TNI. tidak ada ormas yang ada di atas negara. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi jelas sahabat Indonesia bahwa gelar pasukan patroli bersama yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro dan Pangdam Jaya itu adalah satu pesan yang sangat penting seperti disampaikan tadi oleh Mas Dwi Badarmanto. Dan ini saya juga bisa direplikasi, diikuti oleh Pangdam dan Kapolda di seluruh Indonesia Ya. untuk memberikan pesan yang lebih kuat lagi gitu ya, dan bahwa masyarakat Indonesia dilindungi oleh aparat negara. Dan inilah bukti bahwa negara hadir. Ada pesan yang mungkin yang ingin disampaikan Mas Dwi kepada sahabat Indonesia Itu saja Mas. pagi ini. Jadi rasa aman sudah hadir. Ayo kita sama-sama menikmati kehadiran negara ini untuk menjaga rasa aman kita Dan semuanya. kita tetap dukung ya. Harus, sepenuhnya ya, harus dukung sepenuhnya ya. didukung. Ya. Ya, masyarakat Indonesia mendukung penuh TNI Polri di dalam menjaga Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu infrastruktur terpenting untuk kita menjadi warga negara, membangun negara ini, NKRI yang tercinta. Demikian sahabat Indonesia, Hot News pagi ini tentang gelar pasukan dan patroli berskala besar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Begitu ya. Oke. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia aman.